What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Flower and Snack Zero. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah penggerebekan yang menjadi lokasi syuting situs streaming Pekkop nomor 2 terbesar di Jepang, cuy. Situs itu bernama Fabrion dan di sana menampilkan banyak aktor Pekkop yang ditayangkan secara live. Kebanyakan para streamer di sana adalah korban pencilukan. Sedangkan di Jepang ada sebuah tim khusus yang fokus menangani anti perpekkopan duniawi itu. Tim itu dipimpin oleh Letnan Baba. Juga ada seorang detektif wanita yang bernama Misaki. Mereka berhasil menggerebek lokasi live streaming tersebut dan berhasil memulangkan beberapa karyawannya ke dunia anime. Dan untungnya mereka berhasil menyelamatkan aktor alias korban yang masih SMA ini. Lalu tanpa disengaja Misaki bertemu dengan adiknya yang bernama Mifuyu. Mifuyu sendiri sudah meninggalkan rumah 3 tahun yang lalu. Awalnya Misaki mengira jika Mifuyu juga menjadi korban. Namun nyatanya Mifuyu adalah salah satu pekerja di situs streaming tersebut. Udah punya pangkat yang tinggi lah cuy di sana. Misaki yang tak ingin adiknya dipenjara menyuruh Mifuyu untuk melarikan diri. Dan atas penggerebekan tersebut, bos yang mempunyai tempat itu masih belum tertangkap. Keberadaannya juga tak diketahui karena ternyata situs itu menggunakan server yang berlokasi di Amerika. Di sisi lain, seorang ibu-ibu bernama Miyuki terlihat sedang memasak untuk sang suami. Namun kala itu suami Miyuki malah mengirimkan pesan yang mengatakan jika ia akan pulang terlambat dan meminta Miyuki untuk tak perlu memasak. Waduh, nantangin perang kayaknya nih suaminya. Miyuki sendiri hanyalah ibu rumah tangga yang suka bermain game online dan melakukan live chat dengan seorang temannya yang bernama Zero. Saking dekatnya mereka, Miyuki pun curhat tentang suaminya pada si Zero ini. Zero pun mengira kalau suaminya itu pasti udah main serong. Namun Miyuki yakin jika suaminya itu adalah orang yang setia. Suatu malam Misaki didatangi oleh Mifuya yang memberikan sebuah ponsel pada saat itu. Ponselnya sendiri tersambung dengan seseorang yang bernama Joseph. Joseph kala itu mengatakan bahwa ia akan melaporkan Misaki karena telah melepaskan saksi mata dan pelaku yang gak lain adalah adiknya sendiri. Joseph pun berjanji akan merahasiakannya, namun ia meminta Misaki untuk menyimpan ponselnya dan menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan para polisi di sana. Sementara itu, Miyaki kembali melakukan live chat dengan Zero. Secara tiba-tiba, Zero kala itu membagikan link situs Fabrion kepada Miyuki. Dan ternyata dia cukup suka dengan situs live tersebut. Live streaming kali ini dibintangi oleh seorang wanita cantik dan ia bernama Shizuka. Sementara itu, Misaki kembali mendapatkan telepon dari Joseph dan meminta Misaki untuk masuk ke dalam toilet di sebuah pusat perbelanjaan. Setelah itu, Joseph meminta Misaki melepaskan semua yang dikenakannya. Dan hal itu nggak bisa ditolak oleh Misaki karena Joseph terus mendesaknya bahwa ia akan mengirimkan foto dia bersama dengan Mifuyu. Lalu setelah membukanya, Misaki pun diminta melakukan beberapa gerakan tarian pemersatu bangsa. Joseph meminta Misaki mengecek sesuatu di bawah kloset. Dan ternyata ada sebuah cincin yang diketahui merupakan milik Shizuka. Berkat cincin itu, Misaki dan timnya pun berhasil menemukan petunjuk tentang keberadaan suaminya Shizuka yang bernama Toyama. Sementara itu di sisi lain, Miyuki yang sedang menikmati tontonan live-nya mulai merasa kepingin nih cuy. Lantas sesaat kemudian pesanan Gojeknya pun tiba. Di sini Miyuki pun tanpa sadar malah memancing si mamang itu. Namun untungnya doi langsung tersadar. Miyuki pun merasa kalau pikirannya ini mulai ngaco dan memutuskan untuk tak menonton siaran itu lagi.
Edi. Namun baru 5 menit ditutup nih laptopnya, Miyuki malah kepikiran dan malah jadi lanjut nontonin Mbak Shizuka yang lagi main secara hardcore. Dan ya, sambil nonton Miyuki pun ikutan senam 2 jari ditambah dengan bantuan sebuah personeling palsu. Keesokan harinya kita pun diperlihatkan Joseph yang kembali mempermainkan Misaki dengan menyuruh Misaki duduk di kursi time zone tanpa menggunakan segitiga birunya, yang mana ternyata di kursi itu udah dipasang sebuah alat yang bisa maju mundur getar. Hal ini pun mengundang perhatian para pemuda yang sedang bermain time zone itu, karena kapan lagi ya kan dapat tontonan gratis nih secara gamblang lagi ya kan. Di sisi lain terlihat Shizuka yang sudah beres dengan syutingnya. Kita pun diperlihatkan dengan pemuda yang barusan syuting dengan Shizuka. Pria itu bernama Edi. Edi ternyata cukup baik hati karena merasa iba terhadap Shizuka. Sedangkan Shizuka sendiri ternyata dia nggak diciluk cuy, melainkan datang sendiri ke produser yang berlokasi di sini. Lantas keesokan harinya di rumah sakit, Misaki menginterogasi seorang gadis yang kemarin itu, dan ternyata dia datang ke tempat Fabrion karena telah dibayar 3.000 yen oleh seorang pria. Karena informasi ini, Misaki pun mendapatkan sebuah nama yang diduga sebagai dalang di balik Fabrion itu. Nama tersebut adalah Makimura. Nama itu pun terdengar familiar bagi Misaki karena namanya mirip dengan seorang politisi. Dan Misaki menduga atasannya sendiri yaitu si Baba juga memiliki koneksi dengan Makimura. Letnan Baba pun akhirnya memperingatkan Misaki dan mendesaknya untuk melepaskan kasus ini karena jika tidak ia akan menghancurkan karirnya Misaki. Sementara itu Miyaki mendatangi taman sambil memakai mantel yang cukup tebal, namun ternyata dalamnya polosan nih cuy, jadi nggak pakai apa-apa tuh. Ia pun mendatangi seorang pemuda dan sengaja ngasih lihat asetnya. Karena pemuda itu tertarik, Miyaki pun duduk di sebelahnya dan kemudian membiarkan pemuda itu bermain bersama donat keju miliknya. Lantas Misaki kembali menerima telepon dari Joseph. Ia pun diminta untuk mendatangi sebuah tempat. Lantas tibanya di sana ia pun masuk ke sebuah ruangan. Namun tiba-tiba Misaki langsung diamankan oleh si Joseph. Joseph yang masih merahasiakan wajahnya ini pun mulai membuat Misaki enak melalui cara-cara yang agak keras. Lantas sesaat kemudian Mifuyu pun datang dan di saat itulah kakak beradik itu malah mulai beradu mekanik cuy. Di sini Joseph pun selalu memberikan sebuah petunjuk mengenai Makimura dan dia ada hubungannya dengan suami Shizuko, yang mana ternyata Toyama ini memiliki hutang sebesar 5 miliar. Itulah alasan mengapa Shizuka berada di Fabrion, yaitu sebagai alat untuk melunasi hutang sang suami. Lantas semakin sering mereka syuting, perasaan cinta di antara Shizuka dengan Edi mulai tumbuh. Namun cinta mereka harus kandas lantaran ditentang oleh bos mereka yang gak lain adalah Makimura. Keesokan harinya di rumah sakit, kepolisian pun datang untuk menangkap Mifuyu atas informasi dari gadis SMA kemarin. Namun kala itu Mifuyu berhasil menyandra seorang perawat. Untungnya perawat itu melawan balik dan ia berhasil memulangkan Mifuyu ke dunia anime hanya bermodalkan Nagita Slavina alias Gigi. Sementara itu Miyuki mendapatkan undangan menonton pertunjukan Shizuka secara langsung nih di lokasi. Dan diketahui itu semua merupakan pertunjukan terakhir Shizuka karena hutangnya Toyama ini akan segera lunas. Misaki juga ditunjuk untuk mengisi pertunjukan bersama dengan Shizuka. Dan tanpa sepengetahuan mereka, ternyata ini adalah bagian dari rencana penyamarannya Misaki. Singkat cerita, pertunjukan pun akhirnya dimulai dengan Shizuka dan Edi yang bermain dengan menggunakan tali temali. Lalu disusul dengan menampilkan Misaki. Seorang pria bernama Kurokawa berakting sebagai pembawa acara, kemudian meminta partisipasi penonton untuk ikut bermain bersama. Mbak Miyuki pun tanpa pikir panjang segera mengajukan diri. Dan kini Edi pun harus tampil solo karir melawan 3 wadon sekaligus. Untungnya dengan kehandalannya, Edi berhasil membuat ketiga lawannya itu tak berdaya.
Lantas ketika pertunjukan usai, Kurokawa muncul lagi dan mengajak penonton menonton sebuah film yang katanya itu adalah film tentang Shizuka. Dan ternyata itu adalah film tentang pencelukan yang pernah dialami Shizuka puluhan tahun yang lalu ketika ia masih duduk di bangku SMA. Shizuka pun tekdung dari benihnya Makimura. Dan setelah 9 bulan barulah Shizuka dipulangkan nih ke rumahnya. Sementara itu putranya Shizuka itu ternyata dirawat oleh Makimura. Dan plot twistnya putranya Shizuka itu sebenarnya adalah Edi. Jadi selama ini Shizuka berpusreng dengan putranya sendiri cuy. Segala sempet-sempetnya lagi akan jatuh cinta. Suaminya Shizuka yang bernama Toyama pun ternyata juga hadir dan benar-benar syok mengetahui fakta membagongkan ini. Edi juga ternyata nggak tahu soal kebenaran itu dan dia sama-sama syok berat sama seperti ibunya. Lantas di saat lagi seru-serunya itu Miyagi pun muncul dan mulai menjedor semua kru Makimura. Lantas di saat Misaki terpojok, beruntungnya Letnan Baba datang. Namun ia harus terkena bidikan Kurokawa yang untungnya mampu dibalas kembali hingga Kurokawa pun berpulang ke dunia anime. Lantas setelah berjuang bersama, mereka pun akhirnya menemukan sebuah tempat persembunyian bos besar mereka, yaitu adalah Makimura. Namun sesaat kemudian Kurokawa yang dikira udah lewat itu muncul kembali dan ia pun memberitahu mereka bahwa Makimura hanyalah sosok fiktif yang diciptakan oleh Kurokawa. Ia dihadirkan atas permintaan para penonton mereka agar terkesan misterius dan menegangkan. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung menjedor Kurokawa secara bertubi-tubi. Sementara itu secara mengejutkan Edi malah tiba-tiba koit, mungkin karena terkena serangan jantung cuy. Lantas setelah drama panjang ini Shizuka pun bisa kembali ke rumahnya. Dan ada plot twistnya lagi cuy. Beberapa minggu berlalu Shizuka pun dikabarkan tekdung dari benihnya si Edi alias putranya sendiri.